Lah sampai ini dibesarkan di Indonesia, pernah makan di Indonesia, bisa ngomong pinternya kayak gitu, memutarbalikkan fakta. Lah kok tidak berterima kasih di negerinya, malah mau bikin kacau, mengadu-adu. Kalau sampai orang keturunan orang Indonesia, ada satu cara yang dipakai oleh semua orang Indonesia. Kena ikannya tidak butek airnya. Ini sampai ngobok-ngobok air butek semuanya. Terus ikannya yang mana yang kamu akan ambil, itu ikan yang mana? Maka saya minta deh, jangan sok kemudian memanfaatkan manas-manasi Gus Yakut ini ada ayat. Memang menteri mampu apa nyabut Al-Quran? Menteri kapan? Menteri agama mana yang bisa mengurangi Al-Quran? Nggak bisa. Salah satu huruf saja, salah tanda kasroh, fathah, dhamma, tasdidnya, kurang alifnya aja orang tahu. Karena yang menghafal Quran di Indonesia ini terbesar di dunia. Kok mau kamu hilangkan itu? Itu pakai logika apa? Kalau seolah-olah kamu seolah-olah mempercayai Gus Yakut agar konkurensi dengan Tuhan. Karena firman Allah itu berasal dari Tuhan, lalu Menteri Agama koncone Tuhan, lalu menghapus kitabnya suci Al-Quran dengan menghilangkan sekian ayat dengan alasan begini. Coba saya pengen tanya, di Injil itu ada nggak ayat yang menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi teroris? Secara jelas tidak akan ada. Karena kasihlah musuhmu. Tetapi bagaimana bisa terjadi di Jerman? 3,5 juta penduduk beragama Katolik dibantai oleh saudaranya sendiri, pengikut Martin Luther King. Ini masa-masa kegelapan agama. Di Islam ada begitu. Sayyidina Husain dibantai oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, anak cucunya. Ada begitu. Coba lihat kasus India, pecah berhamburan. Hindu, Buddha, Islam, kalau Islam pecah lagi, Pakistan menjadi Bangladesh dan sebagainya. Sama-sama Katolik, sama-sama Kristen. Inggris dan Irlandia pecah perang sampai sekarang. Ya kalau tidak mau berbuat baik, sekurang-kurangnya jangan menambah keburukan deh. Jangan nila setitik lalu merusak susu sebelanga. Jadi kalau Al-Quran itu cetok, inna nahnu nazalna dzikra wa innallahu lahafidun. Kami sendiri yang menurunkan Al-Quran. Dzikra itu bisa demi mana Al-Quran, bimakna Furqan. Jadi Al-Quran itu bisa namanya macam-macam. Dan aku sendiri yang menjaganya. Lah kalau yang menjaga Allah. Dan kitab-kitab Allah itu cetok, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Masa ada sih Gusti Allah kok lali gitu terus memancing-mancing orang untuk berbuat baik, jelek? Tidak bisa. Gitu loh. Itu cetok banget, inna nahnu, sesungguhnya kami karena penjagaannya ini melibatkan tidak hanya Tuhan, melibatkan malaikat, melibatkan manusia, termasuk para hafid-hafid yang hafal Al-Quran itu ikut melakukan penjagaan. Maka kalau terjadi ada pemalsuan Al-Quran di belahan dunia manapun pasti akan ketahuan. Karena jumlah penghafal Al-Quran itu jutaan orang. Oh, lah ini kalau ayat yang mana 300 ayat itu tunjukkan kepada kami bahwa jihad itu kewajiban untuk berjihad. Jihad itu beraneka ragam. Yang sampean pelajari jihad di Al-Zaitun kan jihad untuk menugaskan orang yang
kemudian ngerampok barangnya orang karena tidak sealiran, kamu katakan kafir, lalu kamu anggap darahnya aja halal apalagi harta bendanya. Kamu belajarnya di tempat yang salah. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Kamu belajar di tempat kotoran, ya lahirnya ya kayak kotoran, hasil ilmunya kotoran. Sampai mencuci sarung dengan air kencing, bukannya hilang najisnya, tambah kemana-mana najisnya. Itu loh. Afdhalu jihad. Jadi jihad yang paling jihad kata Rasulullah Muhammad SAW, kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling jihad itu adalah mengingatkan pemimpin yang sesat, yang salah jalan, yang tidak on the track, yang tidak sesuai dengan GBHN-nya, yang tidak sesuai dengan kesepakatannya untuk kembali lagi. Itu afdolnya jihad. Jangan kamu gambarkan bahwa jihad kemudian ngepuki orang, nyolong, ngerampok, bom bunuh diri, melukai orang seperti yang kamu terima didikannya dan pola pendidikannya seperti di Al-Zaitun. Pesantren ini ratusan ribu jumlahnya. Tidak ada di pesantren ini mengajarkan kayak begitu. NU ada berapa? Di NU itu ratusan ribu. Karena yang ada di pesantren hanya NU. Bawa kelompok Muhammadiyah, bawa kelompok PKS, bawa kelompok ini niru-niru bikin pesantren. Yang ada pondok pesantren itu hanya NU. Pondok itu tidak sama dengan funduk dalam bahasa Arab. Funduk dalam bahasa Arab itu hotel, inn dalam bahasa Inggrisnya. Bayar. Kalau pondok di Jawa itu tidak bayar, gratis. Sak mangan minumnya ikut kiainya. Jadi tidak mungkin wong kiai-kiai NU itu tidak mengajarkan memberontak kok. Kok ada santri yang lulusan model kayak sampean ini kan bingung ke ini. Mondoknya di mana? Tapi kalau dari Al-Zaitun ada mempernya. Karena Indramayu, Garut sampai dengan Majenang itu memang pusat-pusatnya di daerah Jawa Barat itu pusat-pusatnya daerah Kartosuwiro ya zaman dulu. NII, DII, DII, TII, dan kelompok-kelompok radikal ada di sana semua. Wajar, tetapi jangan kamu generalisir dong. Jadi lihat dulu isi dompetmu berapa, lalu tanya ke saya, isi dompetnya Gus Nuril biasa berapa. Comparison dari sama-sama melihat isi dompet baru tahu, oh ternyata duitnya sampean yang banyak. Oh ternyata duitnya Gus Nuril yang banyak. Loh kan begitu. Jangan menjustifikasi mengukur baju orang lain dengan baju sendiri. Nggak benar begitu. Jadi jihad itu tujahidu fisabilillah bi amwal wa anfus. Tapi Anda tafsirkan barangkali ayat ini juga salah. Bi amwal, lalu kamu ngerampok, nugasin santri-santrimu menjadi pembantu-pembantu rumah tangga, lalu ketika tuannya pergi kamu ngundang perampok untuk ngeresiki harta bendanya. Waduh, ini tafsir yang gedeng mangan sabun, ini yang bikin sesat ini ya begini ini. Jangan sembrono lah. Udahlah, yang terbaik dulu kamu muslim, sekarang kamu sudah jadi Kristen, belajarlah dengan Kristen yang baik. Udah nggak usah ngurusi yang lama. Udah nggak usah ngurusi, lalu menjelek-jelekkan. Jangan dong. Karena muaranya Islam, Kristen, Yahudi itu muaranya ke Abraham. Bagaimana engkau menganggap bahwa Abraham adalah mula-mula berkat mengalir dari Abraham, lalu kemudian engkau menuduh Abraham anak turunnya kemudian menjadi teroris dan sebagainya? Tidak bisa. Bahwa orang jahat ya jahat saja. Jangan kaitkan dengan agamanya. Bahwa orang baik ya baik saja. Bahwa ada unsur kebaikan dari agama, itu akan menambahkan nilai kebaikan.
Banyak kok orang yang sudah belajar di sini, di sini, di sini. Banyak pastor yang keluar akhirnya turun jadi pendeta karena tidak tahan menanggung syahwatnya, dia harus menikah dengan perempuan. Banyak kok. Ya biasa-biasa saja kok. Tidak ada kemudian pastor yang jelek-jelekin temennya. Kamu kok jadi kawin pindah ke Kristen. Tidak ada. Sudah pindah ya sudahlah. Jangan jelek-jelekin, nggak bagus begitu. Kasihan teman-teman, ini banyak saudara-saudara kita yang Kristen yang baik-baik, mengharmonikan kehidupan, tata cara kehidupan, toleransi beragama yang baik, senantiasa bertemu, berdialog tentang iman, berdialog tentang khasanah, dan sama sekali tidak diembel-embeli dengan kebencian. Kalau kemudian seolah-olah merasa sudah hebat sendiri, ya jangan kamu katakan bahwa di rumahmu ada saudaramu yang jadi maling, lalu kemudian mengatakan orang sekampung maling semua. Nggak baik begitu. Yang bagus adalah saudaramu yang jadi maling itu didiklah jadi benar. Jangan kemudian kamu mengeneralisasikan dan mencari pembenaran bahwa saudaramu tinggal di satu kampung menjadi maling, lalu kamu mengatakan sekampung maling semua. Nggih, jadilah tinggal dimanapun bawa nama baik Indonesia. Orang Indonesia cinta akan harmoni, cinta akan keadilan. Maka cintailah Tuhanmu dengan segenap jiwa ragamu dan sepenuh hatimu dan harta bendamu. Itu konsep taslim dalam Islam. Juga konsep taslim di dalam Kristen. Udahlah, cintailah, karena engkau mencintai manusia yang beragama Islam sama dengan mencintai Tuhanmu. Sama, aku mencintai orang yang beragama Kristen, aku mencintai Tuhanku. Bahwa akidahnya berbeda, ya sudah, lakum dinukum waliyatin, jangan ikut campur dong. Udah jadi kokinya orang lain masih ngikuti resep masakannya, masih ngobrak-ngabrik masakannya warung yang lain. Jangan begitu. Masa kalah sama warung Tegal. Pendeta kok mentalnya kayak bakulan nasi. Oke? Mudah-mudahan engkau dibukakan oleh Allah dan menyadari siapa engkau dan siapa pendeta berasal dari Indonesia dan siapa bangsa besar yang bernama Indonesia. Orang Islam tidak akan marah kepadamu, hanya merasa sayang. Kok kebangetan temen sekelas pendeta masih ngomong kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi, 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 om.